Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya masih di channel Cah Bata Sewu. Pada video kali ini saya akan mencoba membagikan tips atau cara agar video kita direkomendasikan oleh pihak YouTube. Karena jika video kita direkomendasikan oleh YouTube, pasti nantinya akan banyak yang menonton atau viewer kita menjadi naik. Nah, teman-teman, sambil menyimak video ini, silahkan teman-teman tekan tombol like-nya. Dan bagi yang baru hadir, jangan lupa silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini, tentunya masih berkaitan dengan YouTube ya. Karena di channel ini kalian bisa menemukan informasi mengenai YouTube yang insya Allah dapat membantu teman-teman semuanya atau membantu channel teman-teman untuk lebih maju lagi. Oke teman-teman semuanya ya, kita langsung saja mulai bagaimana cara atau tips agar video kita mendapatkan atau bisa direkomendasikan oleh YouTube. Dan inilah tipsnya, mulai saja. Oke ya, sesuai judul yang saya tulis di video kali ini, saya akan membagikan tips agar video kita direkomendasikan oleh YouTube. Teman-teman bisa lihat nih, ini adalah tampilan dashboard studio YouTube. Teman-teman bisa lihat di sini ada performa video kita. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini juga ada penayangan. Kemudian ada rasio klik tayang dan lain-lain ya, di sini masih ada lagi tuh. Lalu bagaimana tipsnya agar video kita bisa mendapatkan rekomendasi dari pihak YouTube? Oke, tipsnya yang pertama yaitu kita harus memiliki rasio klik tayang yang tinggi atau yang bagus. Coba kita buka terlebih dahulu video teratas yang ada di channel ini ya. Analisisnya, kemudian kita pilih atau kita klik jangkauan agar terlihat rasio klik tayangnya. Di sini teman-teman bisa lihat nih, penayangan dari video ini adalah 661 penayangan sejak video ini dipublikasikan. Kemudian rasio klik tayangnya dari video ini adalah 8,2%. Jadi untuk tips yang pertama yaitu memiliki rasio klik tayang yang tinggi atau yang bagus. Kemudian tips yang kedua yaitu kita harus memiliki durasi tonton yang bagus. Ketika kita melihat atau mengevaluasi konten kita, di sana kita bisa melihat dan mengevaluasi durasi tonton rata-rata. Jika durasi tonton rata-ratanya itu bagus, maka itu menyebabkan video atau konten kita bisa direkomendasikan oleh YouTube itu sendiri. Karena dengan durasi tonton yang bagus, itu artinya penonton merasa puas dan suka dengan isi ataupun konten-konten dari channel kita atau video-video yang ada di channel kita. Terus caranya bagaimana agar video atau konten kita memiliki durasi tonton yang bagus? Caranya yaitu kita harus membuat video semenarik mungkin agar penonton merasa puas dan senang ketika mereka menonton video kita, sehingga nantinya ketika mereka nonton tidak akan skip video kita ataupun berhenti di tengah jalan ya. Contoh misalkan baru nonton semenit kemudian berhenti, atau baru nonton 2 menit berhenti, bahkan baru nonton beberapa detik sudah ganti atau berhenti ya. Kalau terjadi seperti itu, pihak itu bisa menilainya. Makanya buatlah video semenarik mungkin agar para penonton yang datang ke channel kita ya dan melihat video-video kita, mereka merasa puas dan senang dengan video kita, sehingga nantinya mereka tidak akan berhenti di tengah jalan dan akhirnya
viewer kita bisa naik, dan tentunya durasi tonton video kita akan bagus. Nah, ketika durasi tonton kita sudah bagus, pasti pihak YouTube akan merekomendasikan video kita. Nah, dari mana sih direkomendasikannya? Coba kita lihat ya sumber trafiknya. Yang ini ya. Di sini ada nih rekomendasi YouTube, kemudian ada penelusuran YouTube, kemudian ada channel kita ya, atau kemudian ada halaman channel dan lain-lain. Nah, di sini banyak nih pilihannya. Coba kita klik dulu ya yang lihat lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih video seberapa besar mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Rekomendasi ini biasanya muncul di beranda YouTube. Maksudnya gini, ketika kita membuka YouTube, maka video kita akan otomatis muncul di beranda YouTube itu sendiri. Contohnya begini nih. Nah, ini contohnya nih. Kita buka dulu YouTube-nya. Nah, ketika buka awal seperti ini, maka akan muncul nih di sini nih. Sehingga akan langsung ditemukan oleh para penonton atau para subscriber kita. Jadi video-video yang ini adalah video yang otomatis direkomendasikan oleh pihak YouTube. Selain muncul di beranda ya, YouTube juga merekomendasikan video kita biasanya melalui video berikutnya. Maksudnya gini, video berikutnya itu biasanya adanya di akhir setelah kita menonton sebuah video. Biasanya teman-teman sering ya, ketika menonton video orang sampai akhir, nah ketika sudah selesai biasanya ada video berikutnya. Nah, video berikutnya inilah ya yang biasa direkomendasikan oleh YouTube. Itu secara otomatis biasanya ada. Contohnya kayak gini nih contohnya nih. Ini saya udah nonton sampai akhir, nah muncul video ini. Inilah video berikutnya. Ini video yang direkomendasikan oleh YouTube itu sendiri. Nah, di bawahnya ada nih penelusuran YouTube. Penelusuran YouTube itu artinya ketika penonton mencari video yang menggunakan kata kunci yang sama atau yang berkaitan dengan isi video kita, maka otomatis video kita akan muncul di hasil dari pencarian orang tersebut, sehingga kemungkinan besar nantinya akan ditonton oleh mereka yang sedang mencari video atau materi yang mereka cari. Contohnya ini nih ya, contohnya saya cari seperti ini. Ini saya buka pakai akun yang satunya ya, atau akun lain. Kita contohkan di sini, misalkan kita cari aja cara install Corel Draw 2020 permanen, lalu kita enter. Nah, maka muncul nih video-video yang orang tersebut cari. Nah, di sini ada nih video saya nih. Ini adalah video saya. Makanya ketika muncul seperti ini kemungkinan besar nantinya akan diklik oleh orang. Nah, ini hasil dari penelusuran itu. Kemudian ada lagi halaman channel. Halaman channel itu maksudnya penonton melihat video kita melalui halaman channel kita ya. Kadang ketika orang mau subscribe, kadang lihat tuh ya, kita buka foto profil kita ya, orang melihat foto profil kita maka akan dialihkan ke halaman channel. Nah, biasanya muncul nih di halaman channel ini, orang-orang akan klik dan menonton. Nah, itulah tadi tips atau cara agar video kita mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Yaitu yang pertama, kita harus tahu bagaimana caranya agar rasio klik tayang kita ya itu bagus atau mendapatkan rating yang tinggi. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana caranya agar kita memberikan konten atau video yang membuat penonton itu puas dan senang dengan isi video kita, sehingga durasi tonton video kita nantinya akan terus naik dan terbaca bagus oleh YouTube ya. Jadi ketika kita setelah mengupload video, maka kita harus bisa mengevaluasi video itu, hasilnya seperti apa, kemudian rasio klik tayangnya bagus enggak ya,
kemudian durasi tontonnya bagus atau enggak. Jika ternyata durasi tontonnya rendah ya, maka harus ada perbaikan ya, atau perlu kita perbaiki. Dan juga ketika rasio kliknya rendah, maka harus kita perbaiki juga, agar nantinya setelah diperbaiki video itu bisa melejit atau bisa naik drastis ya. Pasti ada yang dirubah ketika mengalami penurunan, ada yang harus diperbaiki. Menaikkan rasio klik tayang itu ada caranya. Bagaimana caranya ya? Nanti kita lanjut di video berikutnya. Untuk saat ini info yang bisa saya sampaikan hanya itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan atau apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat semuanya. Mungkin itu saja mengenai informasi yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang bagaimana caranya agar video kita mendapatkan atau direkomendasikan oleh pihak YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika video ini membantu teman-teman semuanya, silakan teman-teman bisa share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol like-nya, kemudian tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.